hidup doa pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia-Mu sepanjang hari kami. Bapa yang baik, kami mulai ibadah kami, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Hanya ini doa anak-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri. Pasukan Kristus siap. Yes. Ada kuasa dalam pujian. Kuasa dalam pujian karena Allah bertata dalamnya. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian karena Allah bertata dalamnya. Pujian, bebaskan semua tawanan, belenggu dosa dipatahkan, kuasa iblis dikudu hancurkan, dihancurkan, dihancurkan, dihancurkan. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian karena Allah bertata dalamnya. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian karena Allah bertata dalamnya. Kuasa dalam pujian, bebaskan semua tawanan, belenggu dosa dipatahkan, kuasa iblis dikudu hancurkan, dihancurkan, 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 dihancurkan. Yes, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian karena Allah bertata dalamnya. Allah bekerja dalam pujian, bebaskan semua tawanan, belenggu dosa dipatahkan, kuasa iblis dikudu hancurkan, dihancurkan, dihancurkan, dihancurkan.
lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita memuji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih.
Yesus, terima kasih Bapa, pada kesempatan kali ini kami masih bisa beribadah Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami yang ada di rumah maupun yang ada di gereja ini Tuhan Yesus. Kau berkati bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, bangsa yang kami cintai Yesus. Berkati presidennya Bapa, wakil presidennya, untuk memerintah bangsa ini menjadi lebih baik lagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati kota kami, kota Pekanbaru yang kami tinggal ini Tuhan Yesus. Kau berkati kota kami Tuhan Yesus, cuacanya Tuhan, udaranya Tuhan Yesus. Kau berkati wali kotanya Tuhan, gubernurnya Yesus. Tuhan berkati gereja kami Tuhan, Kau berkati Opa Niko dan wakilnya Tuhan Yesus. Kau juga berkati Opa Gede Bapa dan juga wakilnya. Kau berkati keluarganya Tuhan Yesus. Kau jauhkan dia dari segala mara bahaya Tuhan. Kau berikan dia kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan berkati kedua orang tua kami Tuhan Yesus yang kerja Bapa. Kau urapi mereka Tuhan Yesus. Kau lindungi mereka Tuhan. Kau beri mereka kesehatan Tuhan. Berkati sekolah kami Tuhan Yesus. Biar segala kegiatan yang kami lakukan di sekolah kami ini berjalan dengan baik Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Tuhan berkati teman-teman yang beribadah pada saat ini Tuhan. Kau lawat Tuhan Yesus lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mau duduk untuk mendengar firman Tuhan. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan hari ini berjudul tukang sihir. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Mika 1 sampai 7. Hari ini kakak mau ajarin adik-adik sebuah gerakan. Nah yuk, sebelum itu semuanya bangkit berdiri, lalu buat gerakan seperti ini pakai tangan kanan. Satukan jari jempol dengan jari kelingking. Nah gini jadinya ya. Nah udah semuanya. Nah sekarang katakan bersama dengan kakak. Kalau kakak tanya gini, iblis, adik-adik jawabnya kecil sambil menjentikkan jari jempol dengan jari kelingking. Ulang yuk, kita ulang lagi. Iblis kecil. Nah lagi, iblis kecil. Nah udah bisa semuanya ya. Nah sekarang kakak juga mau ajarin gerakan yang kedua. Kalau kakak bilang Tuhan Yesus, adik-adik menjawabnya besar sambil melakukan gerakan buat lingkaran besar di udara. Yuk sama-sama bilang yuk. Tuhan Yesus besar. Ye, pintar semuanya. Nah sekarang tadi udah berdiri, sekarang yuk duduk yang manis. Kakak mau cerita. Adik-adik yuk lihat gambar ini. Gambar apa ini ya? Ini adalah gambar tukang sihir. Hah? Iya, dia adalah anak buahnya si iblis yang jelek. Adik-adik coba lihat. Iblis ini jelek apa jelek? Memang jelek. Iblis adalah super jelek. Amin. Amin. Yuk, perhatikan lagi tukang sihir yang ini. Dia sedang menunjuk sesuatu. Wah,
Ia rupa-rupanya sedang mengucapkan mantra-mantra yang diajarkan oleh iblis yang jelek tadi. Ia sedang membuat orang-orang jadi tersesat dan berbuat dosa. Iblis dan pengikut-pengikutnya senang dengan kekacauan. Dia tidak mau orang-orang pergi ke surga. Adik-adik, iblis memang jahat. Yuk kita lihat. Adik-adik perhatiin gambarnya. Orang-orang ini lagi ngapain ya? Adik-adik, iblis itu mencuri, apalagi membunuh, apalagi membinasakan. Iblis dan pengikutnya bisa menyamar jadi malaikat terang, pura-pura jadi setan yang baik. Coba adik-adik pikir, ada nggak setan yang baik? Gak ada. Ada anak-anak yang ketakutan karena nonton film horor. Iblis mau jadi raja dengan menimbulkan kekacauan dan ketakutan. Iblis mau anak-anak belajar ilmu sihir dan sulap. Iblis mau anak-anak mencontek. Iblis mau anak-anak berbuat jahat kepada yang lain. Seperti ini, membuli temannya. Banyak tipu muslihat atau jebakan atau akal si iblis yang dibuat supaya anak-anak Tuhan ikut dengannya. Adik-adik, jangan menjadi fansnya atau penggemarnya si iblis dan pengikut-pengikutnya. Jangan suka nonton film atau acara televisi atau belajar sesuatu yang supranatural. Contohnya suka nonton film horor. Nih, sekarang banyak banget film-film yang dibuat dan ditayangkan di Indonesia yang horor dan banyak disukai orang. Hah? Apa sih film horor itu? Nih, arti horor dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menimbulkan perasaan ngeri atau takut yang amat sangat. Film horor berdampak negatif terhadap kesehatan mental, menyebabkan masalah psikologis seperti fobia, terus mimpi buruk, apalagi gangguan tidur, terus perilaku kasar, dan lain-lain. Film horor memang dibuat untuk nakut-nakuti, meningkatkan detak jantung, membuat seseorang menjadi cemas dan panik. Nih, setelah pulang dari bioskop, nanti ke kamar mandi sendiri takut. Terus apalagi? Kalau malam-malam tidur dimatikan lampu, takut. Mau kemana-mana minta ditemani karena takut. Contoh lain lagi adalah film sihir anak-anak. Sekarang banyak sekali di film anak-anak pun dimasukin dengan cara-cara sihir. Dengan menggunakan tongkat sihir dan alat-alat sihir. Film itu membuat anak-anak menirunya. Salah satunya adalah film Harry Potter. Ada film yang menampilkan begitu mudahnya seseorang meminta sesuatu dan dikabulkan. Sehingga anak-anak pengennya kalau minta sesuatu harus ada dengan mengatakan mantra. Dan jadi apa yang diinginkan. Itulah akal iblis supaya kita jadi fansnya iblis. Adik-adik, iblis itu jahat sekali. Seringkali ia menyamar jadi hantu yang baik. Tapi sebenarnya dia menipu. Ia tetap aja jahat. Iblis yang jahat itu mau melawan Tuhan. Wah, kurang ajar berarti si iblis ini ya. Yuk, katakan sama kakak nih. Iblis kecil. Yuk lagi. Iblis kecil. Tuhan Yesus besar. Nah, adik-adik, iblis itu beda dengan Tuhan Yesus. Kalau iblis itu jahat, tapi Tuhan Yesus baik. Iblis mau supaya adik-adik pergi dan disiksa di neraka dengan menjadi pengikut dia, nonton filmnya dia. Tapi Tuhan Yesus mau supaya adik-adik pergi ke surga. Surga itu tempat yang indah sekali. Yuk, siapa yang mau ke surga?
Saya kak, sekarang? Enggak. Saya kak. Wah, pasti semuanya mau masuk surga. Kalau mau masuk surga harus percaya Tuhan Yesus. Nah, yuk kakak lanjutin lagi ya. Iblis mungkin berkata, hahaha, saya senang. Saya sudah menang. Tapi lihatlah, Tuhan mengutus seorang hambanya. Siapakah nama hamba Tuhan ini? Nah, yuk, siapakah nabi ini? Nabi ini adalah Mika, yang artinya adalah siapakah Allah seperti engkau? Siapakah Nabi Mika ini? Ia adalah seorang rakyat biasa, seorang yang sederhana. Dia berasal dari pedesaan Moresgat. Letaknya lebih kurang 40 km dari Yerusalem, suatu wilayah pertanian yang subur. Sederhana, iblis mengejek Nabi Mika. Tukang sihir juga mengejek Nabi Mika, tapi Nabi Mika menjawab dengan berani. Kamu tukang tenun, tukang sihir, kamu akan mendapat malu. Tuhan tidak mendengar engkau. Seperti tertulis di Mika 3 ayat 7 dikatakan, para pelihat akan mendapat malu dan tukang-tukang tenun akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya sebab tidak ada jawab daripada Allah. Engkau dan alat-alat sihirmu akan dilenyapkan. Seperti dalam Mika 5 ayat 11-14 dikatakan, aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memusnahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Kakak ulangi ya, engkau dan alat-alat sihirmu akan dilenyapkan. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan. Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Di kota Bethlehem akan bangkit seorang juru selamat. Tetapi engkau, hai tukang sihir, hai tukang tenun, engkau pasti dilenyapkan oleh Tuhan. Yeay, haleluya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yuk kita lihat lagi apa yang terjadi. Iblis dan para pengikutnya, termasuk para fansnya, para penggemarnya, dibuat Tuhan di dalam lautan api. Mereka jadi pengikutnya, fansnya, penggemar iblis juga dihukum, dibuang ke dalam lautan api, disiksa siang dan malam selama-lamanya. Yeay, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang kakak tanya adik-adik, boleh nggak kita takut sama setan? Jawabnya, gak boleh. Ya, benar. Tidak boleh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar supaya anak-anak mengerti bahwa Tuhan Yesus jauh lebih hebat daripada si iblis. Kakak ulangi lagi pernyataan tadi ya. Tuhan Yesus jauh lebih hebat daripada iblis. Nah, jawab pertanyaan kakak nih ya. Iblis kecil, Tuhan Yesus besar. Kita hafalkan ayat hafalan kita hari ini. Untuk kelas kecil, nah di Mazmur 48 ayat 2. Nih ya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Kakak ulangi ya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Pasti adik-adik kelas kecil sudah mengerti semua ya, kan pendek. Nah, sekarang untuk kelas besar di Wahyu 21 ayat 6. Tetapi orang-orang penakut,
orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wah, panjang Kak, nggak apa-apa. Nanti diulang-ulang sendiri di rumah ya. Nah, tukang sihir juga mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang di neraka. Jadi kita tahu mana yang harus kita pilih dalam tontonan, dalam permainan, dalam game, dalam pembacaan buku atau komik, dalam segala hal. Kita harus tahu mana yang harus dipilih. Ambil keputusan yang benar. Tidak ikut-ikutan teman, tetapi tahu mana yang menyenangkan hatinya Tuhan dan tidak. Nah, kakak kembali bertanya lagi nih, iblis kecil, Tuhan Yesus besar ye. Nah, yuk kita mau berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau berdoa sama Tuhan. Apa yang sudah kita dengar hari ini, itu tidak akan kembali sia-sia. Yuk semuanya tutup matanya, tidak melihat kiri dan kanan. Kakak nggak melihat, tapi adik-adik harus tahu Tuhan melihat. Apapun posisi adik-adik, apapun dan dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus melihat. Yuk kita berdoa, Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, aku mengerti kalau apa yang aku lakukan selama ini mungkin salah. Kalau aku suka main game yang tidak benar, aku suka nonton film horor, atau bahkan aku suka mengucap mantra-mantra yang tidak baik. Tuhan ampuni aku. Adik-adik boleh bilang sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku minta ampun. Kalau hari-hari ini aku jahat, kalau hari-hari ini aku melupakan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Mendengar. Tuhan mendengar setiap doa dari adik-adik. Tuhan menyayangi adik-adik, dan biarlah Tuhan berkenan atas hidup adik-adik, dan Tuhan mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar. Adik-adik nggak boleh takut dengan apapun. Adik-adik nggak boleh takut dengan iblis, karena tidak ada kekuatan yang besar selain kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan Yesus, dan Opa akan melepaskan berkat dari Tuhan Yesus kepada anak-anak yang Opa kasihi. Mari angkat tanganmu. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede. Terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku cinta